Kode etik profesi notaris adalah pedoman moral dan hukum yang harus dipatuhi oleh setiap notaris dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan publik terhadap profesi hukum. Tanpa kode etik, profesi ini dapat kehilangan kredibilitas, membuka peluang penyalahgunaan wewenang, dan juga merugikan masyarakat. Identifikasi pelanggaran adalah langkah pertama dalam pelaporan. Dalam kasus ini, Khonayah menemukan indikasi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh notaris masyhudi yang berpotensi melanggar kode etik profesi. Lalu, setelah mengidentifikasi pelanggaran tersebut, langkah berikutnya adalah melaporkan kejadian tersebut ke lembaga yang berwenang. Nah, lembaga berwenang yang dimaksud di sini adalah seperti Majelis Pemeriksaan Wilayah atau Majelis Pemeriksaan Pusat Notaris. Setelah menerima laporan, lembaga yang berwenang akan melakukan penyelidikan awal. Proses ini mencakup pemeriksaan fakta, bukti, dan saksi terkait. Jika cukup bukti ditemukan, maka sidang etik akan digelar. Pada tahap ini, semua pihak yang terlibat diberi kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi dan pembelaan diri. Pada akhirnya, Majelis Pemeriksa Pusat Notaris mengeluarkan putusan yang menguatkan keputusan sebelumnya. Pengadilan Tata Usaha Negara menerima eksepsi tergugat dan menyatakan bahwa gugatan Khoyana tidak dapat diterima. Selain itu, Khoyana dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp497.500. Menjaga kode etik profesi adalah kunci utama dalam mempertahankan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Proses pelaporan dan penegakan kode etik memastikan bahwa setiap profesional hukum bertanggung jawab atas tindakannya. Dari proses ini, kita belajar bahwa hukum harus tetap dijunjung tinggi demi keadilan dan integritas profesi. Lalu, apa saja yang dapat dipelajari dari proses ini? Yang pertama, pentingnya deteksi dan respons awal terhadap pelanggaran. Proses dimulai dari identifikasi pelanggaran oleh pihak yang merasa dirugikan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran aktif dalam menjaga etika profesi hukum dan bahwa setiap dugaan pelanggaran harus segera ditindaklanjuti secara prosedural. Yang kedua, peran lembaga etik yang tegas dan terstruktur. Adanya Majelis Pemeriksa Wilayah dan Pusat yang menangani laporan menunjukkan bahwa sistem pengawasan profesi notaris telah dibangun dengan mekanisme yang jelas. Hal ini penting agar profesi tidak berjalan tanpa kontrol. Yang ketiga, adanya prosedur yang transparan dan akuntabel. Dengan adanya sidang etik, pembelaan dari semua pihak, serta putusan yang disampaikan secara resmi, proses ini menunjukkan bahwa profesi hukum harus dikelola secara terbuka dan tidak sewenang-wenang. Yang terakhir, ada etika sebagai pilar kepercayaan publik. Proses ini menunjukkan bahwa pelanggaran etika meskipun tidak selalu berujung pada sanksi pidana atau perdata, tetap memiliki dampak reputasional dan moral yang besar. Integritas menjadi hal utama yang dipertaruhkan. Berikut dampaknya bagi profesi hukum secara keseluruhan. Kesimpulan yang kita dapat secara keseluruhan dari proses pelaporan dan penegakan kode etik profesi notaris, kita dapat memahami bahwa etika bukan sekedar pelengkap dalam praktik hukum, melainkan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan dan integritas profesi. Setiap tahapan dalam proses pelaporan, dari identifikasi pelanggaran hingga sidang etik, menggambarkan pentingnya mekanisme pengawasan yang tegas, transparan, dan akuntabel. Bagi profesi hukum secara keseluruhan, proses ini memberikan dampak signifikan, meningkatkan profesionalisme, membangun kepercayaan publik, dan mendorong terciptanya budaya hukum yang beretika. Yang paling penting, proses ini menegaskan bahwa menjadi bagian dari profesi hukum adalah sebuah amanah yang besar yang menuntut moralitas tinggi, bukan sekedar menjalankan kewajiban formal.